Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan membahas tentang perkembangan sistem pemerintahan di negara Republik Indonesia. Kita ketahui bahwa di Indonesia itu memiliki tiga bentuk sistem pemerintahan yang pernah terjadi ya. Yang pertama itu ada sistem parlementer. Kemudian yang kedua ada sistem parlementer semu. Kemudian yang ketiga yang kita pakai saat ini adalah sistem presidensial. Jadi bagaimana bentuk sistem parlementer semu dan juga sistem presidensial? Mari kita lihat selanjutnya. Yang pertama itu ada sistem parlementer. Jadi sistem parlementer itu terlaksana di Indonesia sejak pada tanggal 14 November 1945 ya. Ciri-cirinya antara lain, satu, terdapat pemisahan kekuasaan ya antara kepala negara dan kepala pemerintahan. Kepala pemerintahan merupakan Perdana Menteri ya. Perdana Menteri dipilih oleh parlemen. Kemudian yang ketiga, kepala negara adalah presiden, raja atau kaisar. Jadi kita ketahui bahwa di sini terlihat bahwa kepala negara dan kepala pemerintahan itu berbeda ya. Kepala pemerintahan itu Perdana Menteri. Perdana Menteri dipilih oleh parlemen ya. Parlemen itu ada DPR, MPR ya. Itu adalah parlemen. Kemudian kepala negara adalah presiden. Jadi ada pemisahan kekuasaan antara kepala negara dan kepala pemerintahan. Jadi Perdana Menteri adalah kepala pemerintahan. Ia mengatur, ia menguasai jalannya pemerintahan ya. Kemudian kepala negara adalah kekuasaan semua negara ya. Kekuasaan dalam satu negara adalah kepala negara atau presiden. Itu adalah sistem parlementer. Kemudian yang kedua ada sistem parlementer semu. Jadi pernah terjadi itu ketika menggunakan Konstitusi Republik Indonesia Serikat ya. Itu sekitar 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus ya 1990. Jadi ini ketika kita dalam keadaan Republik Indonesia Serikat ya. Jadi ada negara di dalam negara. Jadi bagaimana bentuk-bentuknya? Kita lihat ciri-cirinya sebagai berikut. Satu, pengangkatan Perdana Menteri oleh Presiden ya, bukan oleh parlementer. Sebenarnya Perdana Menteri itu diangkat oleh parlementer. Akan tetapi pada saat itu ya, pada saat kita masih dalam keadaan res konstitusinya, itu Perdana Menteri diangkat oleh Presiden ya. Makanya dikatakan semu ya. Tidak dikatakan parlementer betulan ya. Kemudian yang kedua ada presiden dan para menteri masih merupakan pemerintah. Seharusnya presiden hanya sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Jadi yang kedua itu yang terjadi pada saat res ya. Presiden dan para menteri masih merupakan pemerintah. Padahal kepala negara itu hanya presiden ya. Dan kepala pemerintahan hanya perdana menteri. Akan tetapi saat itu digabung ya. Kemudian yang ketiga, pembentukan dilakukan oleh presiden dan bukan oleh parlemen. Jadi pada masa itu pembentukan dilakukan oleh presiden, bukan oleh parlemen ya. Jadi itu sistem parlementer semu. Kemudian yang ketiga, ada yang kita sebut dengan sistem presidensial. Ya, seperti pada saat ini Indonesia memakai sistem presidensial. Kita lihat ciri-cirinya. Jadi semenjak pada tahun 1959 ya, tepatnya 5 Juli 1959 dikeluarkannya dekret presiden ya. Jadi dengan adanya dekret presiden itu kita kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945, yaitu dengan sistem pemerintahan presidensial. Ciri-cirinya, yang pertama itu presiden yang dipilih oleh rakyat menjadi kepala pemerintahan ya. Presiden dan parlemen atau DPR tidak bisa saling menjatuhkan ya. Presiden tidak bisa memberhentikan Dewan Perwakilan Rakyat. Begitupun juga dengan Dewan Perwakilan Rakyat tidak bisa menjatuhkan presiden ya. Akan tetapi MPR yang bisa menjatuhkan presiden ketika dia bersalah atau ada hukumnya ya. Sesuai dengan pasal 3 ya. Pasal 3 itu ada hukumnya. Pasal 3 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3. Kemudian yang ketiga, presiden dan parlemen memiliki tugas masing-masing yang jelas ya.
Jadi ada tugasnya ya. Presiden melakukan jalannya pemerintahan ya. Kemudian parlemen atau DPR itu ada tugasnya, ada 4 tugasnya ya. Silakan antum baca di Google mungkin tugas dari presiden. Jadi itu adalah sistem presidensial ya. Ada 3 ciri-cirinya. Jadi presiden dan parlemen itu tidak bisa saling menjatuhkan ya. Presiden dipilih oleh rakyat ya menjadi kepala pemerintahan. Jadi tidak ada kepala negara, tidak ada kepala pemerintahan. Jadi hanya ada kepala pemerintahan, sekaligus kepala pemerintahan adalah presiden. Oke, untuk kali ini sampai di sini pembahasan kita pada hari ini. Semoga antum bisa memahaminya. Ustaz akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.